kita akan ajak Anda sekarang, bagaimana kira-kira komentar Anda tentang pembunuhan yang dilakukan secara mutilasi ini? Apakah nanti pelakunya harus dihukum mati atau kira-kira hukuman apa yang pantas ya bagi si pelaku mutilasi ini? Kami ajak Anda nanti untuk berkomentar di akun Twitter @KopiPagiSCTV. Dan masyarakat punya komentarnya sendiri, kita lihat dulu di Kopi Pagi berikut ini dan juga di akun Twitter nanti @KopiPagiSCTV ya. Tindak kejahatan di masyarakat semakin lama semakin mengerikan, mulai dari perampokan senjata api, senjata tajam, penculikan, sampai yang terakhir adalah pembunuhan. Yang paling sadis adalah pembunuhan dengan cara mutilasi. Saya nggak habis pikir apa yang ada di otak dan pikiran para pelaku ini melakukan pembunuhan mutilasi. Sepertinya mereka sudah tidak punya hati lagi untuk melakukan kejahatan seperti ini. Bagaimana dengan Anda? Langsung kita akan simak bagaimana komentar dari masyarakat terkait dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Anda bersama Jati Dharma di segmen khusus Liputan 6 Pagi. Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Selasa pagi, kepolisian disibukkan dengan laporan warga yang menemukan potongan tubuh manusia yang tercecer di jalan tol ruas Jakarta Cikampek. Olah TKP langsung digelar. 6 potongan tubuh manusia ditemukan di beberapa titik berbeda di ruas tol Cikampek ke arah Bekasi. Warga yang kehilangan anggota keluarganya langsung mendatangi kamar jenazah RSCM untuk mencocokkan identitas keluarganya dengan korban mutilasi. Namun tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap siapa dalang pembunuhan sadis ini. Benget Situmorang, pedagang soto yang tidak lain adalah suami korban, menjadi tersangka. Benget tidak sendiri. Pembantunya, Tini, juga ikut ditahan karena disangka membantu Benget membunuh sekaligus memutilasi korban. Kepada polisi, Benget mengaku kesal dan cemburu korban diduga berselingkuh. Apa kata masyarakat tentang kasus mutilasi ini? Saya rasa sih jahat banget ya, nggak punya perasaan, nggak punya hati ya. Orang kayak begitu ya. Ya biar kemana pun istilahnya kan nggak usah pakai begitu lah gitu. Kalau masih bisa dibaikin, baikin apa gimana gitu. Diajak cara gitulah ya. Oh, mana saya juga kayaknya jahat banget saya bilang. Gregetan. Menurut aku sih itu sungguh sadis banget, itu sungguh kejam gitu. Mestinya sih harus diusut tuntas itu kasusnya gitu, biar gak terulang lagi sama yang lain gitu. Pembunuhan yang sadis, ya tidak berperi kemanusiaan. Pembunuhan mutilasi tuh kok nggak manusiawi ya, dia tuh setiap orang tuh kan masa sekejam itu sampai ngebunuh orang terus dipotong-potong tuh nggak masuk di akal banget. Mungkin orang, kalau misalnya menurut gue ya, orang sampai bisa mutilasi kayak gitu mungkin dia tuh stres atau dia punya gangguan psikisnya dia. Menurut saya sih terlalu sadis, orang-orang lagi dipotong-potong kayak gitu. Tindakan pembunuhan yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Saya jadi penasaran apa ya yang menjadi latar belakang dan motif para pelaku melakukan tindakan mutilasi ini. Kita langsung tanyakan kepada masyarakat. Pembunuhan disertai mutilasi bukan sekali terjadi. Awal Januari 2010, warga ibu kota dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di sekitar Kanal Banjir Timur Cakung. Korban adalah Ardiansyah, bocah berusia 9 tahun. Dalam kasus ini, polisi meringkus Babe Baikuni. Diduga Babe Baikuni memiliki kelainan jiwa. PN Jakarta Timur memvonis Babe seumur hidup. Namun jaksa banding dan pengadilan tinggi memperberat hukuman Babe Baikuni menjadi hukuman mati. Pertengahan Oktober 2010, Jakarta kembali digegerkan kasus serupa. Sri Mulyati nekat menghabisi nyawa Karyadi, sang suami, dan memutilasi jenazahnya. Sri bertindak sadis karena kesal sang suami kembali menikah untuk ketiga kalinya.
Kasus mutilasi yang paling mengembarkan dunia hukum tanah air adalah kasus Rian, jagal dari Jombang. Kasus ini dilatar belakangi cemburu dan kebencian yang sangat dalam. Dari penelusuran polisi, jumlah korban kekejian Rian mencapai 11 orang. 4 diantaranya dihabisi dan dikubur di halaman belakang rumahnya di Desa Jatiwates, Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, Rian divonis mati. Lantas, menurut warga, hukuman apa yang pantas bagi tersangka mutilasi? Jadi sih kayak pengaruh dari tontonan film atau pengaruh ekonomi, kayak misalkan punya saking mendesaknya itu ya ngelakuin kayak gitu. Nah, itu makanya itu udah dikenain setan kali ya Pak ya. Gak ngerti juga tuh orang tega gitu sama istri sendiri. Apa nggak ingat waktu nikah kali ya? Pelaku mutilasi ini hukuman yang paling tepat itu apa? Kalau menurut saya hukuman mati. Ya. Kan hukumannya gimana yang pas gitu yang Menurut Mas Yunus, apa yang paling pas? Hukum mati, hukum seumur hidup, apa cuma setahun 2 tahun? ya seumur hidup juga, tapi kasihan juga ya. Harapannya mungkin ke polisi atau ke penegak hukum agar kejadian ini nggak terulang lagi? Ya kalau menurut saya dibunuh aja Mas. Iya. Iya, hukum mati. Saudara, ternyata sangat mudah untuk menemukan pemberitaan terkait dengan pembunuhan mutilasi belakangan ini di media-media nasional. Ini artinya bahwasannya sudah menjadi perhatian nasional pembunuhan mutilasi semacam ini. Kita sebagai warga masyarakat tentunya bisa turut mendukung kepolisian untuk segera menuntaskan dan menghapuskan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Caranya, kita sebagai warga masyarakat bisa memberikan kesaksian sejelas-jelasnya kepada kepolisian jika di lingkungan kita terjadi pembunuhan mutilasi semacam ini. Dan demikianlah liputan Kopi Pagi untuk kali ini. Komentar pilihan liputan pagi, kami akan menjumpai Anda kembali di lain waktu dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa dan salam SCTV.